Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Bagaimana kabarnya? Baik-baik ya semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, sebelum masuk materi, perkenalkan nama saya Sudah Nurani. Jadi saya S1-nya dulu di Administrasi Publik, kemudian S2-nya saya lanjut ke Erlangga, ambil Magister Kebijakan Publik. Nah, sekarang saya sedang mengampu S3 di Ilmu Sosial Universitas Erlangga. Nah, untuk alamat saya, sebenarnya saya kelahiran dari Jombang. Kemudian ketika di Surabaya, saya tinggalnya masih di Marina Mas Timur di daerah Keputih. Nah, ini ada kontak person saya. Jadi teman-teman mahasiswa bisa mengontak saya, bisa by email, bisa by WhatsApp, atau mungkin Line, atau ada juga Telegram. Jadi semua media sosial saya ada lah. Di Instagram mungkin juga bisa dicari nama saya gitu. Ada. Oke, ini sekilas tentang profil saya. Nah, sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan tentang kontrak pembelajaran. Karena ini pertemuan pertama, jadi saya akan menjelaskan bagaimana aturan main dalam saya. Yang pertama adalah perkuliahan terdiri dari 14 pertemuan tatap muka. Kemudian ditambah UTS dan ditambah UAS, jadi totalnya ada 16 pertemuan. Nah, kemudian nanti di setiap perkuliahan itu saya akan memberikan tugas kelompok, ada juga tugas individu. Nah, untuk mata kuliah ini rencananya adalah tugas kelompoknya dalam membuat makalah atau mungkin akan mereview sebuah penelitian. Tapi nanti akan saya berikan ketika sudah waktunya. Tugas individunya ada review jurnal juga secara individu. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di ketika perkuliahannya. Nah, kemudian saya akan ada quiz. Quiz ini sifatnya pretest atau post test, jadi jangan terlalu terbebani. Kemudian ada juga UTS dan UAS yang mana nanti bisa saja open book, bisa saja take home sifatnya. Di sini izin kuliah tetap saya hitung absen ya, yang tanpa alasan gitu ya. Tapi kalau misalnya ada bukti-bukti, misalnya ada surat sakit, ada surat izinnya, baru saya akan hitung. Tapi kalau tiba-tiba menghilang dari peradaban itu tidak saya hitung. Nah, kemudian saya perbolehkan teman-teman makan dan minum di kelas atau di ruang Zoom ini, asalkan tidak bersuara dan mengganggu perkuliahan. Jadi kalau misalnya makan keripik itu ya kan bunyi keras-keras. Nah, itu jangan. Tapi mungkin kalau sekedar makan permen gitu saya perbolehkan. Nah, kemudian presentasi nilai ini tugas 20%, kemudian UTS 30%, UAS 40%, dan kehadiran 10%. Jadi teman-teman kalau ngerasa ketika di UTS-nya itu tadi kurang nilainya ngerasa kurang, jadi teman-teman bisa mengenjot di ketika di UAS. Gitu ya. Nah untuk penggunaan buku di sini ada 4 varian yang saya gunakan, ada William Dunn, George Everett, dan Hassel. Jadi ini secara umum aja ini yang saya gunakan gitu kan. Dan selain itu saya biasanya menggunakan pakai jurnal-jurnal. Oke, nah mata kuliah hari ini adalah tentang pengantar implementasi kebijakan publik. Nah, untuk kemampuan akhir yang direncanakan dalam perkuliahan hari ini adalah mahasiswa mampu mendeskripsikan studi implementasi dan letak implementasi kebijakan publik dalam ranah kebijakan publik. Nah, indikator pencapaiannya ada dua. Yang pertama adalah mempelajari studi implementasi kebijakan. Yang kedua kemudian menunjukkan letak studi implementasi kebijakan pada disiplin atau studi kebijakan publik. Nah, materi pokoknya apa? Materi pokoknya adalah arti penting studi implementasi kebijakan publik dan letak studi implementasi kebijakan publik. Jadi di sini perkuliahan hari ini adalah tentang mahasiswa mempelajari tentang studi implementasi kebijakan. Kemudian juga bisa menunjukkan posisi implementasi kebijakan itu di sebelah mana di dalam kebijakan publik, dalam rumpun kebijakan publik. Oke, sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Ini mungkin sifatnya masih prolog ya, jadi ini adalah menginfokan kemampuan apa yang akan dicapai di dalam materi. Nah, sekarang kita masuk ke materinya. Apa hubungan kebijakan publik dengan implementasi kebijakan publik? Silakan teman-teman yang mungkin bisa menjawab apa hubungan kebijakan publik dengan implementasi kebijakan publik. Sebelumnya kan pasti sudah semester yang lalu ya pasti sudah mengambil mata kuliah kebijakan publik.
Nah, sekarang turunannya yaitu implementasi kebijakan publik. Jadi teman-teman pasti sudah mempelajari tentang kebijakan publik secara keseluruhan. Nah, jadi apa sih hubungan kebijakan publik dengan implementasi kebijakan publik? Silakan. Ya, oke, raise hand ada Mas Rizky, silakan. Oke, baik. Berarti kebijakan publik adalah bagian dari implementasi kebijakan, gitu ya. Oke, ada yang lain? Jawaban yang lain? Oke, silakan. Baik, berarti implementasi kebijakan adalah sebuah penerapan dari kebijakan publik. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Nah, jadi apa sih hubungan kebijakan publik dengan implementasi kebijakan publik? Implementasi kebijakan publik merupakan bagian tahapan dari kebijakan publik. Jadi jawabannya Mas Rizky sudah betul ya. Jadi implementasi kebijakan adalah bagian dari kebijakan publik. Nah, dalam kebijakan publik terhadap tahapan-tahapan yang harus ditempuh, yang meliputi ada agenda setting, ada formulasi kebijakan, ada adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Jadi, apa hubungan kebijakan publik dengan implementasi kebijakan? Hubungannya adalah implementasi yang merupakan bagian dari kebijakan publik, yang mana tahapannya ada agenda setting, ada formulasi kebijakan, ada adopsi, ada implementasi, dan ada evaluasi. Nah, dasar implementasi. Dasar implementasi ada dua. Yang pertama sebagai proses dari uh, siklus kebijakan, part of the stage of the policy process. Jadi dia hanya sebagai bagian dari proses kebijakan. Yang kedua adalah sebagai suatu studi. Jadi dia sebagai research gitu ya, sebagai studi implementasi. Nah, itu dasar implementasi ada dua. Dia sebagai proses dan dia juga sebagai studi. Nah, kemudian konsep implementasi kebijakan seperti apa? Implementasi adalah salah satu tahapan dari serangkaian proses atau siklus dalam suatu kebijakan. Nah, ini bisa dilihat juga menurut Anderson bahwa administration of the law in which various actors, organization, procedure, and technique work together to put adopt policies into effect in an effort to attain policy or program goals. Jadi administrasi kebijakan adalah serangkaian dari kebijakan yang mana tadi ada aktnya, ada organisasi, ada prosedur, kemudian teknik sama dalam mengadopsi suatu kebijakan. Nah, jadi menurut Mas Mania dan Sabatier, implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan, yang merupakan fokus perhatian dari implementasi. Yang mana tadi sebagai bagian dari kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara yang mencakup baik dalam usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan suatu akibat dan dampak nyata pada masyarakat. Nah, itu menurut Mas Mania dan Sabatier ya, dalam memahami implementasi itu seperti apa. Jadi dia senyatanya yang terjadi gitu dalam suatu program yang dinyatakan berlaku, yang telah disahkan berdasarkan kebijaksanaan negara yang mencakup urusan usaha mengadministrasian dan juga yang menimbulkan suatu akibat atau dampak. Nah, jika bisa disimpulkan, implementasi kebijakan merupakan suatu proses karena tadi adalah siklus, jadi dia adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri. Jadi implementasi kebijakan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari kebijakan itu sendiri. Jadi dia merupakan suatu proses kegiatan nih yang terdiri dari berbagai aktor yang mana tujuannya adalah untuk capai sasaran-sasaran dari kebijakan itu sendiri. Sampai sini bisa dipahami ya, bisa diikutin. Oke, jadi ini tadi kita masih membahas tentang apa sih implementasi kebijakan. Nah, kalau yang pertama tadi kita membahas tentang implementasi kebijakan itu di mana letaknya. Nah, sekarang mengapa studi implementasi itu diperlukan?
Nah, menurut pandangan klasik yang dianut oleh para perumus kebijakan selama ini yang mengatakan bahwa dalam tahapan tersulit dari serangkaian proses perumusan adalah agenda setting dan formulasi. Nah, kemudian jika agenda setting dan formulasi telah dilampaui, maka implementasi ini dianggap sebagai sesuatu yang given atau yang akan menggelinding dengan sendirinya. Jadi itulah mengapa studi implementasi itu sangat diperlukan gitu. Karena dalam serangkaian perumusan itu ada agenda setting yang ketika setelah agenda setting itu ditentukan maka implementasi itu akan menjadi secara given bekerjanya. Tapi dalam kenyataannya, perfect implementation tidak pernah terwujud karena beberapa hal. Misalnya karena hambatan kondisi eksternal ya. Misalnya adalah karena ada pandemi ini, gitu. Itu kan hambatan kondisi eksternal ya, yang tidak pernah kita rencanakan gitu atau tidak pernah kita perkirakan. Gitu ya. Atau mungkin masalah sosial dan budaya itu karena hambatan eksternal. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tidak tersedianya waktu dan sumber daya yang memadai. Karena seringkali sumber daya itu kurang gitu ya, entah dari sumber daya manusia atau sumber daya finansial gitu. Itu kurang memadai. Nah, yang ketiga adalah kebijakan tidak didasarkan pada landasan pemikiran teoritis yang kuat. Seringkali kita mendengar bahwa ketika pemerintah itu membuat kebijakan itu asal-asalan dia tidak dipikirkan A, B, C, D-nya gitu misalnya. Kita sering sekali mendengar itu. Padahal sebetulnya kebijakan itu sudah digodok, sudah dirapatkan, sudah dipertimbangkan banyak hal. Cuman sayangnya itu tadi tidak menggunakan landasan teoritis yang kuat. Itulah. Nah, yang keempat adalah hambat hubungan sebuah akibat antara kebijakan dan hasilnya jarang bersifat langsung. Jadi hubungan sebab akibat antara kebijakan ini tidak secara langsung, jadi seringkali tidak tepat sasaran gitu ya. Jadi kebijakan ini sasarannya untuk siapa, ternyata malah tidak tepat sasarannya. Nah, yang kelima adalah lembaga pelaksana jarang yang bisa mandiri, mereka sangat tergantung pada aktor lain. Jadi seringkali suatu kebijakan itu tidak hanya satu dinas misalnya, tidak hanya satu dinas yang melaksanakan, tapi berbagai berbagai dinas. Akhirnya mereka saling apa ya bahasa Indonesia itu saling kalau bahasa Jawa sih jagain gitu ya, saling jagain gitu. Jadi misalnya dalam masalah pandemi ini, gitu, pandemi ini. Nah, harusnya kan tim kesehatan yang menyelesaikan gitu, tapi mereka tidak hanya ternyata tidak hanya tim kesehatan yang bisa menyelesaikan gitu, sosial, kemudian ekonomi, sampai politik pun ikut-ikut gitu ya. Nah, jadi hubungan sebab akibatnya ini akhirnya lembaga ini akhirnya tidak bisa secara mandiri gitu. Nah, kemudian hal yang lain adalah jarang ada kesepakatan yang bersifat umum di antara para aktor tentang tujuan kebijakan dan cara mencapainya. Jadi seringkali kebijakan itu tidak membicarakan secara pedoman atau teknisnya. Seringkali ada kebijakan, kemudian pedoman dan teknisnya itu kurang jelas. Gitu. Akhirnya diimplementor atau misalnya di daerah-daerah itu bingung cara mengimplementasikannya seperti apa. Nah, hal yang terakhir adalah jarang ada suatu kondisi terjadinya komunikasi dan koordinasi yang sempurna. Seringkali ya kita miskomunikasi, kemudian koordinasinya juga kurang gitu. Akhirnya implementasi kebijakan itu tidak pernah dilakukan atau diterapkan secara baik. Akhirnya seringkali malah gagal, pelaksanaannya gagal. Nah, ini adalah faktor-faktor yang kira-kira bisa menjadi faktor yang menghambat atau tidak berhasilnya suatu implementasi kebijakan. Nah, implementasi kebijakan sebagai field of study. Nah, tahapannya adalah dia merumuskan, memahami fenomena yang hendak diteliti, kemudian merumuskan masalah yang hendak diteliti, merumuskan landasan teori, konsep, variabel dalam penelitian, dan menetapkan metodologinya, menjelaskan bagaimana data akan diolah, dan rekomendasi ini tadi kalau letak implementasinya sebagai research, sebagai studi ya. Kita sudah beralih lagi. Jadi dia ada beberapa tahapan. Nah, apa sih fenomena yang hendak diteliti dalam studi implementasi? Mengapa suatu kebijakan gagal diimplementasikan? Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengapa kebijakan nasional yang sama ketika diimplementasikan memiliki variasi yang berbeda. Ketiga adalah mengapa jenis kebijakan tertentu lebih berhasil diimplementasikan dibanding dengan yang lain. Ini yang menjadi patut
atau hendak diteliti di dalam implementasi studi. Nah, misalnya merumuskan masalah. Berdasarkan fenomena hendak diteliti, maka masalah utama yang hendak dijawab dalam studi implementasi adalah bagaimana kinerjanya. Bagaimana kinerja implementasi suatu kebijakan. Yang kedua adalah apa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan tersebut. Itu yang dicari. Secara sederhana, ada dua hal yang ingin dijelaskan dalam studi implementasi yang dapat dirumuskan sebagai hubungan kausalitas. Jadi bisa dilihat ini, IV akan berpengaruh pada DV. Nah, DV di sini adalah kinerja. Nah, IV adalah faktor-faktor yang mempengaruhi. Jadi, faktor-faktor yang mempengaruhi akan mempengaruhi kinerja implementasi itu seperti apa. Nah, kemudian cara mengungkapkan masalah ya secara umum dengan data-data angka statistik ya, metodologinya atau mungkin dengan wawancara mendalam dan ada data sekunder, misalnya ada grafiknya, ada gambar, foto dan sebagainya. Nah, di sini saya ada contoh penelitian artikel ilmiah yang judulnya adalah implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di Kota Yogyakarta. Coba kita lihat. Nah, nih. Di sini dijelaskan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di Yogyakarta, serta mengetahui faktor penghambat dan implementasi kebijakan itu. Jadi dia ingin dia studi implementasi ya. Kita lihat lagi bawahnya, ini ya penulisnya adalah Reza Monika dan Argo Pambudi ya, dari Universitas Negeri Yogyakarta. Oke, mari kita baca. Apa yang menjadi masalah? Di sini bahwa adanya masyarakat yang tidak menaati kebijakan kawasan tanpa rokok di Yogyakarta. Padahal dalam kebijakan tersebut sudah jelas mengatur bahwa dalam kawasan tanpa rokok tidak diperbolehkan merokok, menjual rokok, menerima promosi atau sponsor rokok. Nah, itu menjadi masalah. Jadi padahal peraturan sudah jelas, tapi ternyata masih banyak orang yang prakteknya bandel. Kita lihat lagi. Nah, dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori George Edward III untuk menganalisis implementasi kebijakan. Teori George Edward III ini menegaskan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 variabel. Apa saja keempat variabel ini adalah komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Kenapa dia menggunakan variabel ini? Merasa paling tepat, karena merasa paling tepat untuk mendeskripsikan implementasi yang ada di kawasan Maroko tadi ya. Nah, misalnya untuk menjalankannya juga diperlukan sumber daya yang baik, manusia maupun finansial. Sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok perlu memiliki disposisi atau komitmen yang kuat untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Selain itu, juga diperlukan struktur birokrasi yang kaya fungsi agar dapat mendukung implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok secara optimal. Oke, kemudian kita lihat hasilnya. Di sini adalah implementasi kebijakannya secara dari teorinya George Edward, tadi ada 4 variabel ya. Pertama adalah komunikasi. Nah, ini sosialisasi yang dilakukan bukan hanya dengan mengkomunikasikan apa isi kebijakan kawasan tanpa rokok, tetapi juga dengan mensosialisasikan dampak buruk rokok bagi perokok pasif maupun perokok aktif. Nah, ini misalnya dia sudah mensosialisasikan dengan memberikan gambar visual ya, pemasangan tanda larangan rokok di setiap lokasi. Nah, dikatakan bahwa keberhasilan dari indikator komunikasi ini adalah bahwa sudah terlaksananya proses komunikasi itu sendiri, sehingga masyarakat menjadi tahu mengenai kebijakan kawasan tanpa rokok, lokasi larangan merokok, dan bahaya merokok. Saja, walaupun komunikasi sudah dilakukan, tapi masih terdapat pelaksana kebijakan yang masih merokok di kawasan rokok. Nah, sehingga proses komunikasinya belum berpengaruh dalam implementasinya. Sehingga komunikasi ternyata tidak berpengaruh dalam kebijakan itu, dalam penerapannya. Nah, bagaimana dengan sumber daya?
Dalam hal sumber daya manusia, pemerintah Kota Jogja membuat tim monitoring dan evaluasi dari kebijakan itu. Tim tersebut beranggotakan seluruh SKPD yang ada di Kota Jogja. Nah, ini dengan adanya tim itu bisa mempengaruhi implementasi. Sebelum dibentuknya tim ini, kegiatan evaluasi dilakukan oleh pengelola lokasi yang merupakan kawasan tanpa rokok dan hasilnya didapatkan selalu baik. Setelah itu baru adanya tim. Sementara jadi setelah secara sumber daya manusianya sudah sangat mempengaruhi gitu ya. Komunikasi tadi juga sudah mempengaruhi tapi tidak signifikan. Nah, bagaimana dengan anggaran? Di sini dijelaskan seluruhnya berasal dari APBD. Anggaran dirasa sudah memadai dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Anggaran tersebut dilakukan untuk kegiatan sosialisasi, pemasangan tanda larangan, dan buat fasilitas. Nah, bagaimana dengan disposisi? Ini variabel ketiga ya. Posisi menunjukkan bahwa sikap pelaksana kebijakan kawasan tanpa rokok masih belum bisa mendukung sepenuhnya terhadap pelaksanaan kebijakan kawasan. Nah, dibuktikan dengan masih ditemukannya pelaksana kebijakan yang merokok di lokasi. Tidak berhasilan dari indikator disposisi terlihat dari masih adanya pelaksana kebijakan yang merokok pada kawasan. Nah, ternyata eh, apa namanya disposisinya ini ternyata masih banyak juga orang-orang yang ini ya komitmen dari pelaksana sendiri. Misalnya pelaksana ini tadi kan SKPD di Kota Jogja gitu kan. Walaupun sudah dibentuk tim, ternyata komitmen mereka kurang gitu. Ternyata mereka sendiri juga masih merokok juga di kawasan. Jadi komitmennya yang ternyata kurang. Di sisi komunikasinya tadi yang kurang signifikan, tidak berpengaruh ternyata secara signifikan. Nah, bagaimana dengan variabel terakhir, struktur birokrasi? Bagian tugas di Dinas Kesehatan selaku kebijakan tidak terlalu rumit. Hal ini dilihat dari struktur organisasi yang dimiliki. Sangat jelas di sini ya, tidak panjang, tidak rumit dan sangat jelas. Ada SOP-nya juga, gitu ya. Nah, terus faktor apa yang menghambat? Karena sulitnya mengubah kebiasaan. Kebiasaan merokoknya, kemudian mudahnya mendapat rokok, karena kan di toko-toko banyak ya. Kemudian maraknya iklan rokok juga masih masih banyak, sehingga itu sangat mempengaruhi kenapa penerapan bebas rokoknya itu sulit diterapkan. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa variabel komunikasi belum dapat mencapai sasaran. Dilihat dari walaupun sudah ada sosialisasi dan tanda larangan, tetapi masih ditemukan pelaksananya itu merokok. Jadi aktornya itu ternyata merokok juga di tempat itu. Nah, kemudian variabel sumber daya menjadi tiga. Di sini sumber daya manusia, anggaran, dan fasilitas. Sumber daya sudah dapat dikatakan sudah mempunyai sumber daya manusia yang baik ya dan cukup. Dilihat dari pembentukan tim tadi. Nah, kemudian sumber daya anggarannya juga sudah mencukupi, fasilitasnya juga mencukupi karena dianggarkan dari APBD. Nah, kemudian dalam hal disposisi atau komitmen masih tidak mendapatkan dukungan penuh ya tadi dijelaskan bahwa masih banyak pelaksananya tadi yang ternyata merokok juga. Jadi komitmennya dalam ya berarti kurang profesional lah. Padahal dia nyuruh misalnya kita menyuruh orang merokok tapi ternyata kita merokok sendiri merokok juga gitu ya. Nah, kemudian dalam struktur birokrasi, ya, birokrasi tidak berbelit-belit sehingga koordinasi antar bagian mudah untuk dilaksanakan. Nah, sayangnya di sini belum ada SOP-nya nih, itu yang menjadi masalah gitu. Jadi kurang jelas pedomannya seperti apa, pedoman pelaksanaan kebijakan itu. Oke, nah mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan ya. Jadi itu tadi contoh penelitian tentang implementasi, jadi studi implementasinya. Nah, kalau masalah letak implementasinya tadi kita sudah mengetahui bahwa letak implementasi itu adalah merupakan bagian dari kebijakan publik. Nah, ternyata dasar implementasi publik itu ada jadi dua, yang mana dia tahapan kebijakan dan dia sebagai studi. Nah, kalau studi tadi adalah dia harus mencari fenomena apa yang hendak diteliti. Gitu. Sampai saya tadi tunjukkan apa saja contoh dalam meneliti implementasi kebijakan. Tadi yang saya contohkan di kebijakan kawasan tanpa rokok di kota Yogyakarta. Nah, sampai sini mungkin ada yang perlu ditanyakan, teman-teman. Oke, baik. Jadi memang kebijakan publik ini kan bagian dari implementasi kebijakan. Jadi implementasi kebijakan ini adalah bagian dari kebijakan publik ya. Nah,
Sebelum mengimplementasi kebijakan, itu pasti sudah diadopsi dulu, ada di agenda settingnya dulu, kemudian dirumuskan baru di. Nah, implementasi ini seringkali tidak berhasil. Nah, mengapa? Bisa saja dari perumusannya itu, bisa saja atau dari penerapannya tadi yang seperti yang saya contohkan, karena uh, merubah kebiasaan itu susah atau mungkin dari SOP-nya itu yang kurang. Jadi kan dari perumusan kebijakannya itu berarti kurang baik gitu ya, karena tidak ada SOP gitu. Nah, ketika dari penerapan adalah karena komitmen aktornya gitu kan. Itu yang kurang berhasil. Itu sehingga mengapa implementasi itu menjadi penting, perlu diteliti. Tidak hanya perumusan yang harus diteliti, yang harus dicari tahu di mana ketidakberhasilan kebijakan itu, tapi juga diimplementasi. Maka sampai kita mengevaluasi. Oke, ada yang lain? Oke, saya kira cukup ya perkuliahan hari ini. Terima kasih banyak teman-teman. Semoga tetap sehat semua ya. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.